pun juga Pak Farhad Abbas ikut campur dalam kasus ini. Saya minta tolong kepada Pak Farhad, dana tersebut itu adalah dana pribadi saya yang saya titipkan ke Anda. Sekali lagi kamu datangin ke rumahnya saya atau ke rumah Elsa, ya jangan salahkan saya kalau kalian ketangkap semua, karena memang kita udah lapor mulai tingkat polsek, polres. Usai namanya disebut-sebut dalam konflik member UMKM versus Farhad Abbas, pengusaha Sanjay akhirnya muncul di tengah publik. Pengusaha asal India itu dengan tegas membantah semua tuduhan Farhad Abbas, termasuk tuduhan investasi bodong. Tidak itu saja, Sanjay juga membeberkan sejumlah bukti. Salah satunya transfer uang pribadi senilai 55 miliar ke rekening Elsa Sharif. Sebagaimana diketahui, konflik sejumlah member UMKM meminta Farhad mengembalikan dana titipan senilai 55 miliar yang ditransfer Sanjay. Namun, sampai dengan saat ini, Farhad enggan menerima tuduhan member UMKM tersebut begitu saja. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh Sanjay untuk mendapatkan kembali uang pribadinya yang dititipkan ke Elsa Sharif dan Farhad Abbas senilai 55 miliar? Pas di 2019, saya ada bukti transfer sama bukti setoran total 55 miliar kepada Ibu Elsa Sharif. 55 miliar kepada Ibu Elsa Sharif untuk dititipkan untuk berjalan operasional. Saya punya kasus 55 miliar uang pribadi yang saya titipkan kepada Ibu Elsa Sharif dan waktu itu Pak Widi. Pun juga Pak Farhad Abbas ikut campur dalam kasus ini. Ini ada buktinya, bukti transfer, bukti setor, asli semua ada komplit. Nah, dari situ berjalannya waktu di mana Ibu Elsa Sharif sama Pak Widi sama Pak Farhad kita cabut dalam tahap penyidik sebelum pindah ke jaksa atau P21. Kita sudah cabut, saya dan rekan-rekan cabut, bikin surat cabutan. Keluarlah hitungannya Ibu Elsa punya, ini kop surat dari Ibu Elsa, tulisannya semua Ibu Elsa, di mana ada rinciannya nih dari perusahaannya Ibu Elsa Sharif, di mana perinciannya total dari 55 miliar yang saya titipkan adalah hitungan hanya di dalam tahap penyidikan itu total 16 miliar. Sekali lagi, penyidikan yang dimana pihak ibu waktu itu hanya ketemu 3 kali atau 4 kali sama saya, biaya total 16 miliar. Sisanya artinya dari 55 miliar minus 16 miliar, sisanya 39 miliar yang harus dikembalikan sesuai dengan hitungannya dari perusahaannya Ibu Elsa Sharif. 39 miliar yang dia harus kembalikan kepada saya karena sekali lagi kita cabut itu pas di tahap penyidik. Tidak pernah kita menerima uang dari UMKM. Tapi kalau jasa lawyer itu lawyer itu selalu pasti dibayar. Jasa lawyer ya, bukan nitip UMKM gitu. Kalau UMKM pernah membuktikan bahwa ada titipannya kepada Farhad Abbas, kepada Elsa Sharif, ke mana? Itu aja buktinya. Dibelok-belokan sama Andi gitu. Andi belok-belokan. Andi nakut-nakutin orang Indianya takut, ya daripada lu kejar gue, kejar Elsa. Nah, dia gunakanlah bukti transfer kurang lebih 30 miliar itu.
Ya itu bukan uang titipan member, bukan. Kalau member nitipkan ke satu badan, badan mengasih ke dia, ini adalah ya dengan cara-cara kan dia mengaku mantan wartawan. Nah, dia cara-cara keberanian. Nah, makanya kita uji di sini Andi datang. Saya minta tolong kepada Pak Farhad. Dana tersebut itu adalah dana pribadi saya yang saya titipkan ke Anda. Saya minta tolong kembalikan itu untuk bantu kepada member-member saya dan yang lain. Untuk bantu mereka. Mereka tuh sangat kasihan. Nanti kamu malu. Uang saya diparat, mana bukti uangmu diparat Abbas? Mana bukti uangnya? Mana perjanjian kamu dengan perusahaan? Malu. Itu uang sebenarnya uang angus. Gara-gara kalian ditipu. Kebetulan aja orangnya bebas. Kenapa bebas? Karena mengaku perdagangan, iklan. Dianggap membayar iklan. Nah, mereka menjanjikan orang mengajak member-membernya seolah-olah investasi. Yang pasti uang akan kembali. Nggak mungkin lah. Nyimpan 10 juta dapat mobil Alpansa. Terus kalau nggak dapat mobil Avanza kembali 10 juta. Terus dapat 10 juta dapat Avanza kembali 10 juta. Itu nggak mungkin. Itu bisnis tipu-tipu ya. Itu Ponzi. Multi level marketing ya. Mana dipisahkan antara Ibu Elsa dan pribadi. Dapatlah anggaran kurang lebih 30 miliaran. Itu kan jasa untuk 7 tersangka. Berapa PT dibagi. Itu pun beberapa tingkatan penyidikan. Cuma di tengah jalan dicopot. Ya uang nggak kembali. Tinggal silahkan gugatan perdata. Itu bukan antara member dengan Elsa, tapi antara kliennya dengan Elsa. Kan hubungan hukumnya tidak langsung. Di 2020 terakhirnya kita udah dapat putusan pengadilan, di mana putusan pengadilan ini menyatakan putusan bebas. Oke, jadi udah diputuskan bebas, tidak bersalah karena Mimals ini beli slot iklan. Oke, dan saksi-saksi juga dipanggil waktu itu, memang semuanya menyatakan beli slot iklan, bukan investasi bodong. Ini seluruhnya total itu kurang lebih sampai 40 hakim yang menyatakan ini beli slot iklan, bukan investasi bodong. Sekali lagi saya jelaskan. Sementara itu, Koordinator Member UMKM Andi Muhammad Rivaldi baru saja mengantongi izin keramaian dari Polda Metro Jaya. Pasalnya, besok sejumlah member UMKM akan menggelar aksi damai di depan kantor Elsa Sharif dan Farhad Abbas. Tidak kurang dari 70 member UMKM disebut-sebut akan mengepung kantor Elsa Sharif dan Farhad Abbas. Menanggapi rencana aksi demonstrasi yang dilakukan member UMKM besok pagi, Farhad Abbas meminta aparat kepolisian menangkap Andi dan juga member UMKM yang berani mendatangi rumahnya. Pasalnya, Farhad sudah melaporkan Andi dan member UMKM dengan tuduhan pencemaran nama baik. Para UMKM, teman-teman member UMKM ingin menyuarakan dengan cara musyawarah mufakat, ya, dengan aksi damai nantinya yang tentunya akan dilaksanakan secara resmi juga. Titik kumpulnya memang ada dua, ya. Pertama di kantor Elsa Sharif, yang kedua di kantor Farhad Abbas. Berapa masa yang sementara izinnya kami cuma 30 sampai 70 member gitu. Karena sempit juga kalau di tempat Farhad kan. Nah, itu yang menjadi juga pertimbangan gitu. Kalau mau undang semua sih, nah kayak gini nih, udah ditahu yang lain bisa saja ya lebih dari ini, tapi kami tetap berusaha untuk membatasi gitu. Makanya kita perlu izin keramaian. Agenda 2 ini ada satu laporan ke UMKM, SPKT udah ada laporan, tinggal proses. Kebetulan servernya lagi rusak, jadi udah ada kertas formulir laporan. Yaitu Andi Rivaldi. Saya ingatkan ya kepada UMKM yang nyerang-nyerang kita, datang-datang ke rumahnya, terutama ibu-ibu ini, hati-hati. Kalian udah kita laporin. Udah berkali-kali dan berulang-ulang kali, ya. Silakan lapor saja, nggak usah kalian main-main kayak gitu, nangis-nangis yang nggak penting ya. Kalau tidak ada kaitannya kita, jangan kalian pergi nyerang-nyerang kita. masalah apa Bang yang dilaporkan Bang? Undang-undang IT aja, pencemaran nama baik, kemudian pasal masuki perkarangan orang
tanpa izin, kemudian pemerasan ya. Persoalan keberatan, ya saya kira kalau memang Farhad ini gentle, apa sih susahnya temui emak-emak kok? Beda kalau saya dapat bawa bodyguard gitu ya, nah itu boleh keberatan tuh. Nah kira-kira apa yang membuat keberatan? Nggak ada penyerobotan di sana. Di sana ada lari-lari kecil, itu karena kebetulan diguyur hujan, ya sehingga mau masuk ke teras. Yang kedua, justru emak-emak ini yang mau melapor karena didorong waktu itu, bahkan hampir diserempet mobil. Inilah susahnya ya kalau rakyat kecil melawan orang-orang yang terlalu pintar gitu, membodoh-bodohi. Kali lagi kamu datangin ke rumahnya saya atau ke rumah Elsa, ya jangan salahkan saya kalau kalian ketangkap semua, karena memang kita udah lapor, mulai tingkat polsek, polres, kita udah antisipasi semua itu. Perseteruan sengit yang berujung pelaporan antara Farhad Abbas dan member UMKM mendapat perhatian sejumlah kalangan, tidak terkecuali para praktisi hukum. Dalam konflik tersebut, Farhad dituding telah melakukan penggelapan dana investasi yang dititipkan pengusaha asal India, Sanjay, senilai 55 miliar. Sementara Farhad Abbas enggan mengembalikan dana tersebut dengan alasan sebagai uang imbalan jasa lawyer. Pada saat itu, Elsa Sharif dan Farhad Abbas menjadi kuasa hukum Sanjay sebelum akhirnya dicopot sebelum perkara yang ditanganinya tuntas. Lantas, apa kata praktisi hukum melihat konflik tersebut? Mantan teman saya ini tolong menganalisa hukum dengan baik dan benar agar jangan sampai dia maju ke persidangan. Karena saya mengkhawatirkan juga ya, dulu dia pernah sampai di persidangan, artinya analisa hukum dia kan pernah meleset nih. Nah, jangan sampai analisa hukum dia mengatakan tidak takut dan lain sebagainya, ternyata meleset nih. Nanti dia justru sampai ke persidangan. Kalau dia mampu menampung segala persoalan dengan membuat laporan, silakan tampung aja. Ya. Kan sekarang UMKM itu datang ke rumahnya kan pasti ada maksudnya kan. Nah sekarang dia sendiri tidak mau menemui UMKM. Saya ini pernah menerima kuasa loh dari UMKM. Saya juga pernah WA Farhad. Farhad juga pernah telepon saya minta bertemu. Ya emang saya memang benar secara objektif saya harus menilai. Farhad sempat menunjukkan bukti-buktinya memang. Nah ini bukti-buktinya nih, uang ini, uang ini, uang ini, uang ini. Nah saya memang ya ada, istilahnya saya menerima lah alasan dari Farhad. Ya, seperti itu. Ya ada juga etikat baik dia menunjukkan bukti ya. Tapi sekarang kan saya sudah bukan lagi pengacara UMKM. Nah, saya sudah mundur pada saat itu menjadi pengacara UMKM. Nah sekarang justru kenapa Farhad tidak mau melakukan apa yang pernah dilakukan sama saya? Panggil aja UMKM, masuk ke rumahnya, ayo ngobrol bareng-bareng. Nah dia kan punya bukti itu, sampaikan aja buktinya. Saya juga sedikit agak ini ya, saya lihat bukti itu memang Farhad sempat menunjukkan bukti-bukti. Ya kalau memang bukti itu benar adanya, ya tunjukkan aja sama UMKM, kan selesai. Kalau saya sebagai kuasa hukumnya daripada Andi Rivaldi yang mewakili para teman-teman UMKM ini, saya tidak pernah memang memerintahkan mereka harus ke sana atau kemari ya. Tapi itu murni saya lihat ada kegalauan, kekacauan sosial yang dialami ya secara moral ya. Karena ada tadi kesakitan dalam pikiran dia sehingga dia melampaui untuk datang ke sana ya. Namanya juga para korban ya. Ya, lihat dah. Ya, apalagi ini orang-orang di bawah ekonomi yang bawah ya, ekonomi merendah. Nah, ini lalu kemudian ada uang mereka yang diduga tadi ditipu atau digelapkan atau diapa seperti itu. Jadi wajarlah kalau saya bilang mereka mendatangi. Tapi kan saya mintakan, saya harap begini loh. Siapa objek yang didatangi harus munculkan itikat niat yang baik ya untuk menyambut mereka. Apa susahnya bicara baik-baik? Saya lihat dari kacamata sosialnya itu hal yang wajar ya, karena berbelit-belitnya ya, tidak ada
persoalan ini diselesaikan, tidak ada kejujuran yang muncul untuk mengklarifikasi sebenarnya dana itu di mana, maka itulah yang memicu ya para teman-teman UMKM ini mempergunakan ruang publik itu untuk datang ya, untuk datang mempertanyakan. Nah, seperti itu hal wajar. Tapi kalau dalam kacamata sosial, kacamata hukum, saya rasa juga itu hal yang wajar. Namanya juga mendatangi, ya, mendatangi silaturahim, ya, walaupun tadi bergerombolan, ya, tinggal kembali kepada itikat baik yang punya rumah aja, mau terima apa enggak? Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.